juga mau mengingatkan, nanti sesuai perjanjian kita yang di depan kemarin itu, kalau misalnya mau ke kamar mandi itu satu, cowok satu, cewek satu. Nah, di sana sudah tersedia dalam pasnya, jadi nanti satu, cewek satu, cowok satu. Oke? Nah, sekarang sebelum mulai pelajaran, kita kan hari ini mulai materi yang baru. Sebelum mulai pelajaran, kita akan melakukan satu aktivitas. Namanya itu People Bingo. Siapa yang pernah melakukan aktivitas ini? Dari yang pernah? Oke. Jadi dibagi dulu ya. Semua sudah dapat? Semua sudah dapat? Ya, jadi kalian sekarang di hadapan kalian sudah ada satu lembar kertas. Nah, di sini di kertas ini berisi. Sekarang di hadapan kalian sudah ada satu lembar kertas. Nah, di sini ada 9 kolom. Dalam satu kolom ini terdapat satu keyword. Jadi ini adalah keyword yang nanti akan kita pelajari ya. Kalian sudah bisa menjawab mungkin ya. Sekarang aktivitasnya adalah yang pertama, kalian nanti harus cari satu orang untuk bertanya. Misalnya, Hafiz, kamu tahu tentang penduduk gak? Nah, nanti kalau Hafiz tahu, kalian catat. Menurut Hafiz tuh penduduk tuh apa sih? Terus tulis di bawahnya Hafiz kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak tahu, cari lagi yang lain kayak gitu. Nanti siapa yang yang bisa mengisi 9 kolom ini duluan di yang pertama, dia akan mendapatkan nilai plus. Seperti itu. Ngerti semuanya? Ngerti nggak? Oke, sekarang bisa akan kasih kalian 3 menit untuk mengisi 9 kolom ini. Peraturannya kalian harus berdiri ya, nggak boleh duduk nunggu orang datang, jangan kayak gitu. Oke? 1, 2, 3, mulai sekarang.
Keberuntungan. Sumbernya nggak satu orang doang kan? Asal-asalan. Oke, sudah? Gimana? Jadi sekarang kalian sudah mendengar itu dari teman-teman kalian. Keyword itu menurut mereka tuh apa sih? Nah, nanti kita akan pelajari itu. Nah, sebelumnya Miss mau cerita. Kalian, mau nanya dulu. Kalian pernah dengar atau lihat orang OKB kan? Pernah nggak? Teman kalian, saudara, atau kalian sendiri yang OKB? Pernah? Pernah dengar istilah itu ya? Pernah kayak baru. Nah, kemarin Miss ceritanya reunian nih, sama teman-teman. Dulu waktu SMA, kita tuh sama-sama naik ojek kalau misalnya ke sekolah. Tapi pas kemarin ketemu sama dia, ternyata dia sekarang bawanya duit. Dia sudah menaikkan status ekonominya seperti itu. Dia udah sekarang lebih makmur, lebih sejahtera. Nah, orang yang melakukan perpindahan sosial ini kan teman Miss kan dari tadinya statusnya orang miskin, terus dia sekarang jadi orang biasa, bukan orang miskin, orang biasa terus jadi orang kaya. Nah, perpindahan itu namanya jadi ada mobilitas tadi ada di kolom. Nah, benar. Sini dia bilang kata Nia ya. Kata Nia mobilitas itu adalah perpindahan. Ya, benar sekali. Nah, nanti kita mau lihat beliau mobilitas sosial itu apa. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama kalian mengerti tentang mobilitas sosial itu apa sih. Terus yang kedua itu tentang jenis-jenisnya. Jadi mobilitas sosial itu ada jenis-jenisnya juga. Ada 4 jenis-jenisnya. Nanti kita akan lihat. Lalu juga kenapa sih orang bisa melakukan mobilitas sosial? Apa sih sebenarnya faktor penyebabnya dari orang melakukan mobilitas sosial? Gitu. Ya, jadi ini menurut salah dua, ada dua soalnya. Proton Ehman. Dia ini sosiolog dari Amerika. Dia bilang kayak gini. Mobilitas sosial itu adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, kemarin itu kita kan udah
juga belajar tentang apa tadi kemarin itu stratifikasi sosial sama ya, diferensiasi itu sifatnya horizontal, kalau vertikal kalau stratifikasi sifatnya vertikal. Nah, gerak antara perpindahannya itu baru dinamakan mobilitas gitu. Nah, kita akan melihat jenis-jenisnya. Apa sih jenis-jenis mobilitas sosial itu dibagi jadi 4. Yang pertama vertikal, horizontal, intergenerasi, dan antar generasi. Kita akan lihat lebih jauh. Yang pertama vertikal. Vertikal itu adalah perpindahan posisi satu kelompok lain yang sifatnya tidak sederajat. Ya, contohnya apa sih? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kira-kira itu udah dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya, tapi yang tidak sederajat atau vertikal. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Misalnya si Caleb, si Caleb itu dulu waktu dia pertama-tama habis lulus dia cuma seorang staff, yang gajinya ya oke lah buat beli motor kayak gitu. Nah, karena dia mempunyai sifat yang ulet, dia rajin, terus dia dapat dipercaya. Dia kalau datang ke kantor tuh ya jam 5 pagi udah sampai kantor. Jadi dia dipercaya dan dia diangkat jadi manajer. Jadi itu ada suatu perpindahan yang tidak sederajat. Staff sama manajer sama nggak derajatnya? Nggak sama. Jadi, nah terus contoh lainnya juga, misalnya kan vertikal itu ada kan sifatnya turun dan naik. Nah, yang turun ada yang bisa kasih contoh? Siapa? Shirley deh. Misalnya Shirley itu dulunya seorang direktur. Cewek dia seorang direktur. Terus karena dia orangnya misalnya itu dia kebanyakan misalnya karena dia udah punya anak, jadi dia ngurusin anaknya, jadi kerjaannya agak terbengkalai. Nah, karena dia agak kurang nih pekerjaannya gitu, fokusnya terhadap pekerjaan. Nah, dia akhirnya dipecat jadi direktur, jadi harus staff biasa kayak gitu. Itu berarti dia vertikal turun apa naik? Turun. Oke, bagus. Nah, yang kedua, jadi udah ngerti ya yang vertikal. Nah, yang horizontal itu yang sifatnya sederajat. Jadi dia itu kelompok sosial lain, tapi dia itu perpindahannya sederajat. Misalnya si Ica udah bosen jadi warga negara Indonesia. Katanya kalau di Indonesia itu misalnya panas, terus macet Jakarta, terus banyak polusi. Nah, setelah Ica mau pindah ke Jerman. Dia mau pindah ke Jerman. Nah, berarti dia ganti keluarga negaraan dari warga negara Indonesia ke negara Jerman. Dia jadi ganti keluarga negaraan. Nah, itu sifatnya sederajat karena nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, sama sederajat seperti itu. Atau misalnya si Jojo dia mau pindah perusahaan. Karena kenapa? Karena dia misalnya tempatnya jauh dari rumah, jadi dia pilih perusahaan yang dekat rumah lah, biar jam 6 udah jalan. Kalau yang perusahaan kemarin kan jam 5 udah jalan seperti itu. Nah, tapi gajinya si Jojo ini sama, misalnya 2 juta atau 3 juta, sama-sama segitu. Nah, itu dia berarti perpindahan secara horizontal. Kalian belum pada makan ya, di maju sih? Oke, review lagi deh. Si Nia, tadi apa?
Lanjut ya. Nah, sekarang kita mau lihat mobilitas intragenerasi. Nah, mobilitas intragenerasi itu yaitu dilihatnya secara individu. Jadi dia mobilitas vertikal dalam generasi itu sendiri atau terjadi dalam diri seorang. Jadi dilihatnya itu secara individu. Dia lihat mobilitas ya mobilitas orang ini aja kayak gitu. Nah, lain lagi sama antar generasi. Kalau antar generasi ini mobilitas vertikal yang tidak terjadi dalam diri individu tetapi dalam dua generasi. Misalnya dulu papinya itu seorang petani, cuma seorang petani biasa. Nah, dia punya anak, dia menyekolahkan anaknya sampai tinggi, dan anaknya berhasil jadi dokter. Nah, itu berarti dilihat dari dua generasi. Dilihat ayahnya seorang apa, terus anaknya bisa jadi dokter. Jadi mobilitas antar generasi itu dilihat dalam dua generasi. Nah, sekarang sudah mengerti? Nah, itu adalah 4 jenis mobilitas sosial. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke apa sih yang menjadi faktor-faktor penyebab dari mobilitas. Kenapa sih orang bisa melakukan mobilitas? Ayo, sekarang siapa yang berpendapat? Sebenarnya kenapa sih orang tadinya misalnya kenapa mau pindah perusahaan? Tadi kan secara horizontal, terus secara vertikal. Kenapa orang misalnya tadinya dia orang biasa mau jadi artis? Kenapa? Ayo, siapa yang mau kasih pendapat? Gak ada? Siapa ya? Melsan deh. Melsan, kenapa sih orang tuh mau pindah dari satu sosial ke satu sosial lain kayak nggak mensyukuri banget sih dia dari sosial itu? Gengsi. Oke. Bagus. Yang lain? Nggak usah ditunjuk. Coba. Belakangnya Shirley deh. Christian. Karena pengen, tapi dia lebih bagus. Karena pengen ya. Ya, bisa juga. Terus, apa lagi? Mendapat kesejahteraan. Bagus. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa sih orang mau melakukan mobilitas sosial. Yang pertama itu ada status sosial. Jadi gini, sejalan berjalannya waktu, seseorang itu pasti dapat melihat status sosialnya. Misalnya, setelah waktu kecil kita emang nggak ngerti apa-apa, tapi setelah dewasa kita pasti mengerti dong, kita ini berada di status sosial yang mana. Dalam masyarakat kita ini masuknya orang kaya atau orang miskin atau orang yang biasa aja, seperti itu. Nah, status sosial ini tadi benar katanya gengsi, ya kan? Status sosial ini berhubungan dengan gengsi. Kalau misalnya saya orang biasa-biasa aja terus ada di sana yang lumayan kaya gitu, saya pengen buat jadi orang itu. Karena kenapa? Ada gengsi. Terus saya mau di masyarakat saya juga mau dong dilihat wow gitu. Nah, misalnya seorang nelayan yang jadi pengusaha kapal, dia kan misalnya di masyarakatnya itu kan cuma nelayan, kayak gitu kan. Di daerah pantai itu kan pasti yang kerja nelayan. Nah, di situ dia pengen, wah, sosial saya nelayan, saya nggak mau biasa-biasa aja nih, saya mau lebih dari orang-orang di sekitar saya. Nah, akhirnya dia berusaha keras untuk menjadi pengusaha kapal. Nah, yang kedua itu ada keadaan ekonomi. Nah, ini biasanya yang menjadi paling banyak tuh orang karena hal ini dia mau melakukan mobilitas sosial. Siapa orang yang mau miskin coba, ya kan? Siapa orang yang mau nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu? Nah, dia akan berusaha sebaik-baiknya, dia belajar, pokoknya berusaha sebaik-baiknya untuk dapat melakukan mobilitas sosial. Nah, tapi keadaan ekonomi ini juga kan ini kan vertikal.
vertikal ya. Ada juga gara-gara tadi ekonomi ini dia jadi turun, jadi vertikal turun. Misalnya dengan keadaan ekonomi yang miskin, yang di bawah, yaitu berusaha untuk yang tadi saya bilang belajar gitu untuk naik. Tapi ada juga orang yang karena dia udah kerja, dia sombong, yang malas. Kan biasanya ada juga kan orang yang ya bapak gua pengen merat gitu. Jadi ya biasa-biasa aja, maksudnya nggak yang kerja keras. Dia kadang ngerasa itu udah bisa gitu. Bokap gua kalau hartanya itu nggak bakalan 7 turunan seperti itu. Jadi itu mengakibatkan dia malas dan akhirnya dia jatuh seperti itu. Terus kita mau lihat lagi faktor penyebab yang ketiga, itu ada situasi politik. Kenapa situasi politik ini dapat menjadi faktor penyebab mobilitas sosial? Coba biasanya kalau misalnya kita situasi politiknya itu damai, lagi sejahtera, nggak ada kerusuhan, nggak ada ya yang macam-macam, nggak ada peperangan antar suku kayak gitu, pokoknya situasinya politik yang baik, itu akan mengakibatkan kita lebih mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Tapi kalau misalnya lagi keadaannya itu lagi rusuh, misalnya kerusuhan 98, orang-orang banyak yang jatuh miskin karena situasi politiknya lagi nggak stabil. Terus yang keempat ada jumlah penduduk. Nah, misalnya satu wilayah dia ini penduduknya itu padat, situasinya itu benar-benar padat. Nah, apa akibatnya kalau misalnya situasinya itu padat, penduduknya itu padat? Yang berhubungan ya pelanggaran, benar sekali. Jadi dia itu lapangan pekerjaannya itu semakin sedikit karena penduduknya banyak, lapangan kerja semakin sedikit, jadi dia kemungkinan mobilitas sosialnya itu semakin banyak atau semakin kecil? Semakin kecil. Lain lagi nanti misalnya ada suatu tempat, suatu wilayah yang pemerataan penduduknya itu bagus, jadi dia itu pasti menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak kan, jadi mobilitas sosialnya semakin bisa dilakukan. Nah, sekarang kita akan melihat satu video. Nah, jadi nanti setelah Miss memutarkan video, nanti kalian harus mencari pasangan. Jangan pasangan jodoh ya, pasangan diskusi. Jadi nanti kita akan diskusi. Jadi kalian akan diskusi sama teman dua-dua. Nah, nanti hasil diskusinya itu ditulis di kertas ini. Oke? Oh, nanti kertasnya dibagi nanti aja deh. Kita lihat video dulu. Nah, diskusinya itu tentang apa? Diskusinya tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Tadi kita belajar tentang apa? Mobilitas. Ya, mobilitas. Jadi juga mobilitas. Pengertiannya. Terus tadi kita belajar tentang penyebab, faktor penyebab. Terus yang satu lagi tadi yang 4 itu? Yang 4 itu tadi? Jenis. Aduh, lupa semua ini pada kemana ini? Jadi kita nanti diskusi, kalian maksudnya. Kalian nanti diskusi tentang yang tadi telah dipelajari. Tadi tulis di kertas ini berdua diskusi. Oke? Perhatikan dengan baik ya. Sekarang boleh diskusi dulu, maksudnya nanti sama siapa gitu pasangannya. Cari pasangan dulu. Dulu ya. Silakan joget. Siap?
Setelah video penyanyinya diunggah ke situs berbagi video YouTube. Pasca video tersebut dilihat banyak orang, wajah Tegar pun kini mulai rajin muncul di layar televisi. Dan lihatlah, Tegar ternyata tidak hanya bisa menyanyi dan memainkan ukulele. Aksi lain seperti dance dan beatbox juga mampu ia lakukan dengan sangat lihai.
kelihatan semua, yang di ujung kelihatan. Ya, yang tadi kita diskusikan itu Bukan kalian ya, bukan kalian ya. dengan itu mengalami mobilitas yang vertikal. Iya. Mobilitas vertikal, kan ini perpindahan dari bawah ke atas. Nah, faktor mengapa dia mengalami mobilitas vertikal? Pertama kan dia bilang katanya dia ingin ini membahagiakan orang tua keluarganya, memenuhi kebutuhan. Terus dia juga karena punya skill, kemampuan, kan banyak ini kan kemampuan yang dimiliki, makanya bisa membuat status sosialnya itu dari yang miskin menjadi artis. Sisi. Tuh clap buat Sherly Dania. Siapa lagi? Yang cowok, tadi kan udah dari kubu cewek, sekarang kubu cowok. Kubunya laki-laki, ayo yang laki. Suryo. Ayo, siapa mau jadi artis? Ayo, kamu. Kaleb, yaudah Kaleb. Ayo berdiri dong. Biar yang di bawah kelihatan. Mau dekat temennya dong, teman. Gede. Ayo, ini. Tadi hasil Dari dulu. Tadi kamu lihat tadi si Gagal itu dia melakukan mobilitas naik. Jadi dia dari dulunya pengamen menjadi seorang modis. Lalu dalam hal itu terjadi intragenerasi. Jadi mobilitasnya hanya dia sendiri. Lalu faktor yang mempengaruhi itu karena dia memiliki skill tadi banyak juga sih, nyanyi bisa, nari bisa, ya. Kamu bisa nggak kayak gini? Clap buat Kaleb dan Mapes. Oke, ada nggak satu lagi deh? Bisa kasih kesempatan satu lagi. Yang ini, yang cewek hotelnya cewek, terus cowok. Sekarang yang berduanya cewek dan cowok. Yang mencinta kan? Cucu. Jojo mau ngomong. Ya. Menurut kami, seperti teman-teman yang bilang tadi, kalau mobilitas yang terjadi itu mobilitas vertikal dari bawah ke atas. Nah, kenapa terjadi? Pertama, mobilitas sosial yang terjadi itu adalah perubahan secara ekonomi dan perubahan status sosial. Kenapa terjadi? Kami melihat di sini bahwa yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi adalah media sosial tersebut alias faktor keberuntungan saja. Karena banyak orang yang memiliki skill lebih dari dia, tetapi dia mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi faktor media sosial itu sangat mempengaruhi. Jojo dan Julian. Tadi dia mau bikin sini. Oke. Pokoknya bagus jawabannya. Ya, sebenarnya konklusinya tuh apa sih? Kita bisa juga menyimpulkan ya. Dari tadi kita pelajari sebenarnya konklusinya apa sih? Yang pertama, setiap orang itu dapat melakukan mobilitas sosial tanpa terkecuali. Mau orang yang di bawah, mau orang yang di atas, yang status sosial sudah baik, mau